Spanyol terpaksa meminta bantuan Uni Eropa setelah kewalahan menghadapi gelombang migran baru hanya beberapa minggu setelah mengumumkan akan melegalkan 500.000 pencari suaka. Baik, teman-teman, ini Harry Sultan. Masih ingat pidato Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez sekitar 1 atau 2 minggu lalu? Ya, negara saya telah menyediakan jalur untuk melegalkan 500.000 migran tanpa dokumen yang hidup bersama kita. Setiap hari di pasar, di bus, di sekolah anak-anak kita, orang-orang yang merawat orang tua kita, bekerja di ladang, yang telah membangun bersama-sama dengan kita kemajuan negara kita. Seperti yang mereka katakan, perilaku buruk yang diberi imbalan pasti akan terulang kembali. Jadi begitu dia mengumumkan bahwa orang-orang yang masuk ke Spanyol secara ilegal, 500.000 imigran ilegal, akan diubah menjadi warga negara Spanyol yang sah. Dan beberapa dari mereka bahkan memberitahu Anda persis mengapa mereka melakukan ini. Ingat wanita ini? Saya ingin meminta para migran yang telah diindoktrinasi secara sosial untuk tolong jangan tinggalkan kami sendirian dengan begitu banyak fasisme. Dan tentu saja, ya, kami ingin mereka memilih. Tentu saja, ya, kami sudah mendapat dokumen. Sekarang fokus regularisasi dan akan upayakan kewarganegaraan atau ubah undang-undang agar mereka bisa memilih. Semoga saja teori penggantian itu benar. Saya berharap kita bisa menyingkirkan semua fasis dan rasis negara ini bersama migran dan pekerja. Saya ingin ada penggantian fasis, rasis, dan pemalas. Kita bisa melakukannya bersama para pekerja di negara ini. Tak peduli warna kulitmu, Tionghoa atau kulit hitam. Morona bersama rekan pekerja perempuannya di seluruh negeri. Ini seorang politisi Spanyol yang sangat kiri dan progresif. Dia bilang, kita melegalkan yang ilegal agar mereka bisa memilih kiri, itulah cara kita kalahkan fasisme. Orang-orang ini tidak sadar bahwa mereka yang dibawa dari negara dunia ketiga tidak mengikuti ideologi globalis kiri, tetapi lebih bersifat kesukuan. Jika kamu migran ilegal dan ingin ke Spanyol atau tinggal di Eropa. Ketika kamu mendengar seorang Perdana Menteri mengatakan itu, kami akan memberi hadiah atas masuk ilegalmu dan kami akan menjadikanmu warga negara. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu membanjiri Spanyol dengan migran ilegal dan itu memang terjadi. Saya sering melihat video seperti ini, entah baru atau lama, jadi mohon maaf. Tapi media telah melaporkan bahwa banyak migran ilegal membanjiri Spanyol setelah pengumuman Pedro Sanchez untuk melegalkan para imigran ilegal. Dan inilah orang-orang yang mulai membanjiri Spanyol. Coba tebak siapa yang benar-benar kesal. Kamu pasti tidak percaya. Uni Eropa sangat marah pada Spanyol dan sekarang Spanyol memohon kepada Uni Eropa untuk menerima sebagian dari para migran ilegal yang sebenarnya disebabkan oleh pernyataan bodoh Pedro Sanchez sejak awal. Lihatlah ini. Spanyol terpaksa meminta bantuan Uni Eropa setelah kewalahan oleh gelombang migran baru. Hanya beberapa minggu setelah mengumumkan akan melegalkan 500.000 pencari suaka, pengumuman tersebut memicu gelombang migrasi baru. Negara itu kini diperkirakan menampung hingga 1,3 juta pencari suaka. Pemerintah meminta Uni Eropa memfasilitasi pemindahan migran dari Kepulauan Canary. Menteri Ekonomi Carlos Cuerpo mengatakan kepada parlemen bahwa dia meminta komisi memberikan dana untuk menghentikan konsentrasi berlebihan migran di wilayah itu. Langkah ini diambil meski ada kegemparan atas tindakan sepihak Spanyol memberi status hukum pada migrannya serta keberatan dari Brussel. Bahkan Brussel tidak setuju. Uni Eropa telah berupaya keras membanjiri Eropa dengan migran dari dunia ketiga. Bahkan mereka pun tidak senang dengan keputusan Pedro Sanchez, jadi dia bertindak melewati mereka. Dan sekarang dia punya keberanian untuk memohon kepada Uni Eropa agar menerima sebagian migran yang dia undang itu. Negara di perbatasan terbuka Schengen tak punya suara dalam keputusan Uni Eropa dan tak bisa mencegah migran datang ke negara mereka. Itulah yang kami katakan bahwa mereka sebenarnya membanjiri Eropa, bukan hanya Spanyol. Mereka membanjiri Eropa dengan migran dari dunia ketiga. Dan Anda melihat kualitas para migran ini? Anda ingin melihat kualitas para migran ini? Biar saya tunjukkan kualitas para migran ini. Itu saja. Ini Spanyol. Apa yang mereka lakukan? Apa yang kalian lakukan, tuntut, minta, serukan, dan apa yang membuat kalian marah?
Apakah begitu seharusnya sikap kalian di negara asing yang menerima kalian? Tapi itu hanya salah satu elemennya saja. Lihat, berapa banyak jihadis yang sudah masuk. Dengarkan, Muslim. Saya akan membacakan ucapannya karena ini berbahasa Arab. Kita harus menyatakan bahwa Palestina, dari Sungai Yordan sampai Laut Tengah, adalah tanah Islam, dan bahwa Spanyol dan Lucia juga merupakan tanah Islam. Tanah Islam yang diduduki musuh akan kembali menjadi milik Islam. Selain itu, kita akan melampaui negara-negara yang pernah hilang ini, jadi kita akan merebut kembali Spanyol, dan kemudian kita akan melampaui mereka ke Eropa, Prancis, Jerman, Inggris. Inilah yang mereka ajarkan dan gunakan untuk meradikalisasi generasi berikutnya. Sementara, Barat yang tertidur dan bodoh benar-benar mengabaikan hal ini. Lihat, mereka membawa perahu penuh. Berapa banyak di antara mereka pejuang? Mereka bukan dokter atau insinyur Anda. Ketika Anda membawa orang-orang dari kategori sekolah menengah, seperti dokter dan insinyur, orang-orang yang sudah memiliki gelar universitas, mereka memiliki peluang lebih baik untuk berasimilasi dan berintegrasi. Sepanjang tahun 70-an hingga 90-an ini berhasil karena dilakukan dalam jumlah kecil, tapi saat jumlah besar mereka mendominasi. Bahkan elit masyarakat pun akan berpihak pada mereka karena mereka mendominasi dan mengendalikan narasi. Menurut Anda, berapa banyak yang mendengarkan apa yang saya katakan? Orang-orang mencoba memanipulasi kita dan mereka berkata, "Oh, mereka Muslim yang baik, mereka Muslim yang baik." Saya telah menemukan argumen terbaik untuk menentangnya. Nah, Muslim yang baik itu sebenarnya tidak relevan. Lihat ini, mereka terus mengatakan kepada mereka, mereka mengatakan itu. Jadi, ideologi ini tidak hanya terbatas pada para prajurit kaki yang tidak memiliki pendidikan duniawi, gelar universitas, dan semacamnya. Mereka sebenarnya juga menyebarkan ideologi itu ke kalangan terpelajar. Dengarkan ini. Mereka berkata, "Saya orang Inggris duluan, kamu bukan orang Inggris, kamu Muslim duluan, itulah identitasmu." Apakah itu masuk akal? Banyak orang bertanya, "Kamu dari mana?" Atau "Kamu siapa?" Saya jawab, "Saya orang Inggris atau Kanada." mereka memanipulasi orang-orang itu yang kita anggap sebagai Muslim yang baik. Mereka bahkan memanipulasi mereka. Jadi berapa lama sebelum kamu kehilangan Muslim yang baik itu? Ini kata Pauline Hanson. Saya tidak tahu siapa Muslim yang baik. 18.000 orang masuk daftar pantauan Asia, 40.000 di daftar pantauan Prevent. Sekarang mereka juga mencoba memasukkan beberapa nasionalis budaya karena itu telah diberi label sebagai bentuk ekstremisme di Inggris, nasionalisme budaya. Saya bangga dengan nilai-nilai dan sejarah Inggris, jadi menurut saya kita tak perlu membayar ganti rugi ke bekas koloni. Saya bangga sebagai orang Inggris dan akan menjaga nilai serta budaya Inggris. Sekarang dianggap ekstremisme dan Anda bisa masuk daftar pantauan anti-teror Prevent di Inggris. Itulah cara mereka melemahkan daftar tersebut. Hingga baru-baru ini, 95% daftar itu berisi ekstremis Islam. Mereka sering bilang, jangan sebut ekstremisme Islam, karena Islam hanya satu, tidak ada yang ekstrem atau radikal. Hanya ada satu Islam, dan Muhammad Hijab akan menjelaskannya padamu. Alasan mengapa kamu harus melawan mereka adalah karena mereka adalah Yahudi dan Kristen. Alasan lain adalah karena mereka telah menyakitimu. Apakah kamu dilarang berdoa di tempat umum? Tidak, tidak ada alasan. Hanya karena mereka adalah orang Yahudi dan Kristen, mereka bukan Muslim, jadi kamu harus melawan mereka. Surah 9 At-Taubah membahas hal tersebut. Ayat 9:29 menyatakan, "Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir meski mereka diberi kitab suci. Dan yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan yang tidak mengikuti agama yang benar. Perangi mereka hingga mereka membayar jizyah dengan tangan sendiri dan tunduk." Ini petunjuk Al-Quran untuk umat Muslim. Inilah yang dikatakan Muhammad Hijab kepada Anda berulang kali. Jika kamu harus memerangi kerajaan-kerajaan di sekitarmu atau pemerintahan-pemerintahan di sekitarmu yang beragama Yahudi atau Kristen, sampai mereka membayar jizyah, dan rincian tentang itu ada dalam hadis. Ada 3 pilihan yang diberikan kepada mereka. Entah kamu membayar jizyah, atau kamu melakukan ini, atau kamu melakukan itu. Apakah mereka membayar jizyah, masuk Islam, atau mati? Kami akan melawanmu.
Kami tidak menyesalinya, itu memang kenyataannya. Itulah kebenarannya. Hammerjab punya lebih dari 1 juta pengikut. Dan sekali lagi, mereka ini bukan orang bodoh. Mereka tahu apa yang mereka bicarakan. Ahmed yang biasa bekerja denganmu, bodoh jika bilang tidak ingin mengambil alih Australia. Dia hanya muslim nominal karena tidak tahu tentang Islam. Dia akan memberitahumu apa 3 pilihan itu. Pergi dan taklukkan negara tetangga. Apa yang kita lakukan? Kita bunuh mereka semua. Tidak, Nabi berkata, ajak mereka masuk Islam dulu. Jika menolak, beritahu mereka. Allah mewajibkan kalian untuk membayar pajak sebagai gantinya. Saat musuh menyerang negaramu, kalian tak bertempur, kami Muslim yang melindungi kalian dan Allah. Untuk uang sedikit ini, ya... Uang yang sedikit ini adalah 50%. Muhammad memungut pajak sampai 50%. Setengah dari hasil panen orang Yahudi dikumpulkan oleh Muhammad sebagai jizyah. Jadi itu bukan uang yang sedikit. Dan kalian menikmati duduk di rumah kalian dan di negara kalian, serta menjalani hidup kalian secara normal. Namun, hukum yang berlaku adalah syariah. Itulah pilihan ketiga yang akan muncul. Jadi, kalian tidak buka klub malam atau berzina. Jika mereka menolak, maka kita harus berperang. Dan jika kita berperang melawan kalian, maka kita akan menangkap kalian. Kalian jadi budak kami, tanah kalian kami ambil, dan kalian menerimanya karena menolak. Aku tak perlu pilihan. Dalam 40-50 tahun saat Muslim kuat, Itulah rencana mereka. Teman-teman, mereka sudah memberitahu kalian, aku tak yakin mereka akan berhasil, tapi coba bayangkan saja. Jika mereka berhasil, katakanlah satu negara jatuh. Saya tak mau sebut namanya agar tak menyinggung. Bayangkan jika salah satu negara barat besar dikuasai Islam. Pikirkan bagaimana sejarawan di sana akan menulisnya. Bayangkan mereka berkata, kalian benar-benar bodoh. Mereka bahkan tidak berusaha untuk menyembunyikannya. Mereka berbicara dengan pengeras suara. Mereka menyiarkannya berulang kali. Dan mereka melakukannya selama puluhan tahun. Lalu mereka akan tunjukkan foto orang-orang seperti Keir Starmer, Anthony Albanese, Joe Ngantuk, lalu berkata, orang-orang bodoh ini seperti tidak ada Muslim yang buruk, hanya ada Muslim yang baik. Begitulah bodohnya, itu benar-benar bodoh, di luar nalar. Mereka tidak akan berhasil dan hasilnya akan buruk. Ini akan menjadi buruk untuk semua orang. Maaf, ini akan menjadi buruk untuk semua orang. Karena kita kurang keberanian atau ketegasan politik untuk menghentikannya sejak awal. Di Australia, Pauline Hanson bekerja dengan baik. Di Amerika, Trump ada, tapi saya tidak yakin dia melakukan yang diperlukan. Beberapa politisi seperti anggota Kongres Randy Fine dan Keith Self memang baik. Namun, sebagian sedang berjuang dan mendapat reaksi balik. Jadi jalannya memang berat, tapi kita harus melawannya. Tidak ada jalan keluar, teman-teman.